Sore guys. Ya, di depan kita ini ada HP flagship dari Samsung. HP ini sudah memegang sertifikat anti air IP68. Namun, saya terima dalam keadaan rusak disebabkan karena air. Iya, kok kayaknya nggak sinkron ya. Nah, kemarin padahal saya sudah bahas juga ya, Samsung Note 9. Kongslet juga karena air. Nah, ini kok bisa ya kejadian seperti ini? Ya, sudahlah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tenisin Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, hari ini kita bahas lagi HP Sultan. Iya. Jadi di depan kita ini ada Samsung Galaxy Note 10. Ya, saya terima itu dalam keadaan mati total ya. Lalu di nota saya baca disebabkan karena masuk air. Jadi HP ini tuh yang terima awal bukan saya ya, ibu saya. Nah, historinya masuk air. Padahal kita tahu HP ini tuh mempunyai sertifikat anti air IP68. Seharusnya ya aman ya. Namun kenapa kok bisa rusak? Padahal kemarin kita sudah bahas juga adiknya Samsung Note 9. Kongslet juga karena air. Wow, amazing. Oke, kita buka semua bautnya ya. Sambil dibuka, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Jadi ini adalah Samsung Galaxy Note 10. Displaynya 6,3 inch. Lalu kameranya 12 megapiksel. Untuk RAM-nya 8 GB. Lalu baterainya hanya 3500 mAh. HP ini dirilis tahun 2019 dan menggunakan tipe LCD-nya Dynamic AMOLED. Wow, keren ya. Lalu untuk chipsetnya menggunakan Exynos. Untuk fitur yang lain seperti wireless charging, NFC, dan masih banyak yang lain seperti juga untuk sertifikat anti air. Wow, amazing. Dan tentunya karena HP ini kategori flagship. Ya, ini kita sudah buka ya semua baut-bautnya. Nah, ini menjadi sebuah PR ya buat brand Samsung. Kenapa? Di saat HP yang sudah anti air tapi rusak karena air. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan ya bahwasanya secanggih apapun HP jika kena air ya wallahu alam. Oke guys, kita buka ini. Ini adalah wireless charging ya. Jadi menjadi satu dengan NFC. Nah, ini kita copot ya. Dan juga dia nyatu dengan buzzer ya. Oke, kita sudah copot untuk NFC, lalu untuk penutup mesin bagian atas. Dan saya melihat untuk bagian mesinnya itu kelihatan tidak ada tingkat korosi. Nggak kayak bekas masuk air ya. Jadi saya melihat masih mulus. Namun ada beberapa komponen yang ya di area sedikit aja itu ada kayak tingkat korosi sih. Tapi nggak menyeluruh ya. Ya, kita buka konektornya. Nah, ini konektor untuk mesin bawah sama atas, LCD, lalu baterai kita copot. Nah, tahapan pertama kita mesti cek dulu baterainya. Jadi kerusakan apapun, tahapan pertama cek baterainya. Dengan multitester digital, saat saya coba cek, keluar nilai tegangan 3,3 volt. Nah, ini artinya baterai masih bagus ya. Lalu kita akan maksimalkan dulu baterainya dengan cara aktivator. Kita normalkan dulu
Setelah itu baru kita analisa ya kerusakan. Ya, ini saya menggunakan aktivator dan pastiin jangan sampai salah ya. Saat nyoba dimasukkan seperti ini harus kondisi lampu LED nyala. Jika sudah nyala LED warna merah, kita tinggal sambungkan ke port USB-nya. Nah, secara otomatis lampu LED berwarna biru berubah ya. Itu proses pengisian. Oke, ini kita tunggu proses aktivator baterainya dulu ya. Jadi ya kadang juga nggak sinkron ya. HP anti air, punya sertifikat tapi rusak karena air. Ya, kita lepas. Nah, ini kurang lebih ya 20 menit cukup ya untuk aktivator baterainya. Lalu kita cek ulang tegangan baterainya. Apakah sudah keluar tegangan baterai 3,7 volt minimal? Oke, muncul 3,8 volt. Berarti fix baterai sudah aman. Lalu saya sambungkan dan kita akan coba cek ya. Saya pasangkan dulu untuk beberapa konektornya. Oke, kita langsung cas dengan smart USB dan perhatiin di smart USB-nya. Wow, ada respon ya di smart USB. Displaynya itu juga memunculkan arus ampere yang normal. Jadi 1 lebih ya. Namun tiba-tiba dia menghilang. Saya coba cabut, kita coba cas lagi. Ya, jadi saat saya coba cas kembali, dia arusnya normal, pengisiannya 1 ampere ke atas. Namun kok displaynya tidak ada. Saya pegang, saya raba bagian mesin juga tidak ada yang panas ya. Wow. Jadi ini kelihatannya kasusnya itu no display ya, tidak muncul gambar. Oke, kita coba pastiin buka mesin dulu ya. Siapa tahu di balik mesin ada yang korosi. Karena kan ini historinya di nota saya baca tuh karena masuk air. Oke, saya buka SIM tray-nya, hampir lupa. Jadi SIM tray-nya itu berada di atas ya. Lalu kita angkat untuk mesinnya. Jadi mesin Samsung Note 10 itu bertingkat ya. Kayak apa ya? Kayak susun 2 untuk papan bautnya. Nah, ini seperti ini. Saya melihat ini kondisi mulus ya mesinnya. Tidak ada kayak korosi. Di baliknya juga sama. Wow. Saya rasa mesinnya sih aman ini. Kemungkinan besar ini terjadi permasalahan di LCD ya. Jadi untuk di HP-HP flagship X masuk air itu sering banget yang diserang justru LCD-nya. Nah, ini berhubung LCD ini AMOLED, lebih tepatnya Dynamic AMOLED. Saya tidak tahu pasti ya apa perbedaannya Dynamic AMOLED sama AMOLED. Oke, kita akan coba cek komponen yang berada di area LCD ya. Kita cek nilai resistansinya. Jika muncul nilainya berarti aman. Jika nggak muncul berarti IC yang ada di LCD bermasalah. Ya, ini nggak muncul. Ada yang muncul, ini nilai resistansi itu antara 400 sampai 600 ya. Jadi nilai hambatan dalam. Jadi saya dapati ada beberapa kapasitor yang tidak mempunyai nilai hambatan dalam. Artinya itu IC yang ada di LCD tidak berfungsi.
Nah ini ada, sebagian tidak ada ya. Nah ini sambil kita cari apakah ada yang konslet. Ternyata setelah saya coba cek semuanya, tidak ada komponen yang konslet, namun nilai resistansinya pada hilang. Sebagian ada, sebagian enggak. Berarti ini kemungkinan besar terjadi kerusakan di IC LCD-nya. Jadi kalau untuk LCD yang kualitas bagus dan premium, itu disematkan IC. Nah inilah IC-nya, ada 2. IC tersebut biasanya terjadi permasalahan ya. Oke, jadi saya sudah berusaha nyari LCD di toko spare part, ternyata tidak ada stoknya. Baik itu di kota ataupun di ibu kota provinsi ya, sama sekali saya tidak dapati. Ya, kita akan lakukan langsung saja lah ya untuk yang di originalnya. Siapa tahu berhasil. Kita nyoba panasi IC-nya. Sebetulnya ini mengarah ke fix LCD ya. Karena kita sudah ukur komponen tuh sebagian tidak muncul nilai hambatan dalam. Nah, berhubung LCD di toko spare part terdekat nggak ada ya, saya akan coba panasi saja. Sebetulnya kasus yang seperti ini itu mesti kita cek dulu LCD-nya yang baru ya, atau yang lain. Saya coba hubungi anggota juga nggak punya bekasan atau copotan. Nah ini rada susah ya untuk Samsung Note 10. Adapun itu di via online atau di toko online. Dan itu harganya wow, amazing. Nah ini saya akan coba panasi dengan cara tambahin flux lalu gunakan ujung mata solder ya. Kita usapi dengan rata. Ya tujuannya supaya jika ada air di bawah IC segera keluar airnya. Namun jika IC ini konslet efek karena air ya mesti kita ganti IC-nya. Dan itu cukup susah dan sulit untuk nyari penggantinya. Karena jelas dari copotan LCD yang original ya. Dan proses pemanasan hanya bisa dilakukan dengan solder, tidak bisa menggunakan blower. Karena IC ini tuh terpasang di fleksibel LCD. Oke, kita sudah gunakan trik yang simpel dan sederhana ya. Sebetulnya dan seharusnya kita cek dulu dengan LCD yang baru atau yang lain untuk memastikan apakah ini LCD yang rusak atau mesin. Tapi ternyata saya tidak dapati. Dan kalaupun saya nekat beli di toko online, tentunya penuh resiko. Artinya di sini, kalau sudah terjadi pembelian di online, lalu kita coba pasang, ternyata tetap nggak muncul gambar. Itu pun bisa berasumsikan mesin ya berarti. Namun bisa juga berasumsi karena LCD-nya juga mungkin rusak. Yang dari pembelian baru kan juga kita nggak tahu ya. Jadi penuh dilema. Untuk ngecek LCD biasanya minimal 2 LCD yang lain untuk memastikan mesin atau LCD. Wah, lemes guys. Ternyata masih tetap ya. Setelah saya coba panasi IC-nya, dia masih tetap blank hitam. Dan ini jika saya pasang buzzer, dia muncul guys. Terdengar suara. Jadi kasusnya HP ini tuh no backlight. Ini bisa terjadi di LCD, bisa terjadi di mesin. Nah pertanyaannya, kenapa saya tidak langsung eksekusi ke mesin? Ya nggak berani guys, sebelum memastikan ini LCD atau mesin. Saya coba pastiin, biasanya kalau di HP-HP lain itu ada stok di toko spare part ya. Namun untuk HP ini nggak ada stoknya, saya sudah muter-muter. Jadi menjadi dilema dan menjadi
terpending ya. Gimana solusinya? Padahal cuman ingin nyoba saja, cek LCD-nya kah, mesinnya kah. Dan harganya untuk di online tuh ngeri guys. Copotan sama yang baru itu rata-rata sama harganya, 3 jutaan lebih. Ya, ini saya akan rapikan dan saya akan coba mencari info ya. Siapa tahu teman atau sahabat punya yang sudah buka konter copotan ya. Karena jika pun nggak punya ya saya nggak berani beli online. Yang ditakutkan ini ternyata setelah pembelian masih tetap blank hitam ya, otomatis kan nganggur ya. Dan harganya nggak salah, 3 jutaan lebih. Jadi saya tidak punya keputusan untuk kasus ini. Karena masih ngambang, saya nggak berani ke mesin, takutnya nanti LCD yang rusak, kok saya ngobrak-abrik mesin ya. Oke lah, mudah-mudahan ini menjadi informasi dan bermanfaat, dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Mudah-mudahan bisa disambung kembali, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.